Yang marah, aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang, sayang, sayang, jaga hati ini. Tak menunggu aku berhenti mencari pupuk kau dalam mimpi. Inilah langit. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu mobil Honda Brio ya. Ini datang di towing ke tempat kita karena permasalahannya itu sebenarnya mobil ini bisa nyala, bisa hidup normal, cuma dia sepersekian detik dia mati. Jadi dia bisa starter lalu mati, starter mati, starter mati. Seperti itu kendala awalnya. Kebetulan mobil ini kita dapat kiriman dari teman bengkel ya. Kebetulan dia juga mengerjakan mobil juga. Nah, beliau meminta bantuan untuk menyelesaikan mobil ini karena sudah sekitar 2 minggu sebetulnya di bengkel tersebut. Nah, ini dibawa ke sini dengan tujuan ya biar bisa ketemu penyakit utama dari mobil ini apa. Oke teman-teman, ini kita lihat kondisi awal mobil ya. Memang posisinya sudah bongkaran karena sudah pernah dicek untuk urusan kabel-kabel dan lain-lainnya, cuma ya masih belum ketemu. Jadi permasalahan dari mobil ini masih misterius ya. Nah, ini kita lihat kabel-kabel masih bongkaran semua ya. Ini kita lihat banyak bekas solasi, bekas di putus juga. Kita lihat kondisi awalnya seperti ini ya. Kita coba kontak dulu. Nah, kita lihat dia normal ya. Kita coba starter. Nah, kayak gini. Jadi indikator di maticnya itu kedip. Nah, coba kita on lagi. Kalau dia bisa muncul maticnya, indikator matic, dia normal. Nah, kalau kedip kayak gini, dia pasti bermasalah. Seperti itu permasalahannya. Kita masuk ke tahap proses analisa ya teman-teman. Ini kita keluarkan alat osiloskop kita untuk mendeteksi bagian mana yang rusak. Nah ya, kita coba hidupkan. Nah, dia trouble. Kita rekam masalah sinyal pakai alat khusus kita yaitu osiloskop. Oke, karena ini histori mobil sudah pindah-pindah tangan ya, jadi kita langsung proses cek untuk electrical wiringnya. Nah, ini kita lihat wiring diagram. Kita cocokkan satu persatu apakah memang ada permasalahan di mobil ataukah ada masalah di bagian modul atau lainnya ya. Nah, ini kita coba teliti satu persatu. Soalnya kadang ada beberapa tipikal kerusakan elektrikal ya, terutama bisa jadi kabelnya nyambung cuma kondisinya kurang bagus, entah itu korosi atau apa. Nah, itu banyak ya. Nah, ini juga kita cek untuk throttle-nya juga apakah memang dia bermasalah. Setelah dicek memang bagus, kondisinya bagus semua, sepertinya udah pernah dibongkar ya dari bengkel sebelumnya. Jadi kita cuma cross check ulang saja. Apa yang sudah dikerjakan kita cek kembali, dan apa yang belum dikerjakan baru kita proses lebih lanjut, terutama di bagian kabel-kabel dan elektrikalnya. Nah, kita lihat ya di sini, kalau misalkan kondisi normal pasti semuanya akan normal, semua berfungsi dengan baik dan bagus. Nah, kalau ketika trouble biasanya terlihat ada tidak cocokan data di situ. Kita cek semua ya, kita teliti satu persatu, dari supply masuk, box checkering juga, fitur IMO juga kita cek semuanya. Oke, singkat cerita ini sudah kita perbaiki ya, dan sudah ketemu permasalahannya ada di bagian ECU set, termasuk modul ECU, modul immobilizer serta BCM. Jadi ini menurut saya ada kerusakan yang disebabkan dengan adanya penambahan audio mobil atau apa ya, double din. Perubahan double din itu
yang ngambil jalurnya tidak aman. Nah, ini sudah kita tes bisa hidup ya, normal. Lalu kita langsung masuk ke tahap merapikan kabel-kabel yang kemarin sudah kita bongkar. Ini kita perbaiki satu persatu. Prosesnya cukup panjang ya kalau untuk perbaikan kelasnya Brio. Ini memakan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk perbaikan mobil ini. Oke, lanjut teman-teman. Pada permasalahan Brio ini, kendala seperti ini termasuk jarang ya kalau pengalaman kita mengerjakan mobil, terutama mobil Jepang. Jadi permasalahan mobil Brio ini termasuk aneh juga. Setelah pemasangan audio, awalnya customer mengeluhkan ketika kecepatan tinggi di atas kilometer 40 dia tiba-tiba mati, seperti di kontak off seperti itu. Nah, ketika berhenti di start ulang dia hidup lagi. Singkat cerita dibawalah ke bengkel. Setelah sampai bengkel, dianalisa bengkel tersebut angkat tangan. Setelah dari bengkel pertama lanjut ke bengkel kedua. Nah, setelah dari bengkel kedua ini permasalahan justru semakin parah. Ketika awalnya bisa jalan, cuma ketika kecepatan 40 km ke atas dia mati. Sekarang dia malah nggak bisa jalan, jadi cuma sebatas hidup. Sepersekian detik dia mati, seperti yang kita lihat di video awal ya. Jadi dia di starter posisi bisa hidup normal, mungkin sekitar 3 detik baru dia mati. Dengan ciri-ciri indikator metiknya dia ngeblink ya, jadi antara P, R, N sama D itu gabung jadi satu lalu dia ngeblink. Nah, itu menandakan kalau ada yang bermasalah, ada yang error, terutama di sistem komunikasinya. Nah ya, alhamdulillah syukur ini sudah selesai trouble Honda Brio dengan kendala mati sudah normal. Ini kita rakit ulang keseluruhan termasuk bagian dashboard, speedometer, dan kita rapikan ulang untuk kabel-kabel yang kemarin kita bongkar ya teman-teman. Kita lihat ini proses pemasangan semua komponen-komponen dari mobil sebelum kita coba test drive jalan ke jalan raya. Nah, ini kita harus benar-benar pastikan keseluruhan fungsi mobil aman. Nah, ini kita juga merapikan bagian audio, dimana audio ini bisa jadi penyebab utama mobil ini rusak ya. Ini customer meminta dipasang audio yang lama atau orisinilnya, jadi yang variasi disimpan sama beliau. Ini dikembalikan standar karena rencana mobil ini mau dijual, cuma ya kurang tahu kalau kondisi sudah normal kayak gini apakah jadi dijual atau mau dipakai pribadi ya, karena mobil ini infonya jarang dipakai seperti itu. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke bagian test drive. Ini posisi mobil sudah di luar, kita coba jalan-jalan ya, sambil kita panasi mesin karena posisi mobil sudah jarang jalan. Jadi semenjak trouble itu sama pemilik sudah jarang digunakan, apalagi sudah mampir ke beberapa bengkel ya. Yang pasti mobil ini perlu diajak refreshing, healing. Kita jalan-jalan sebentar, kita panasi dulu mesinnya agar bisa bekerja secara optimal dan maksimal. Tentunya ini kita test drive dengan berbagai macam kondisi ya, kadang macet, kadang juga kondisinya lancar. Kita coba posisi kencang juga. Setelah semua dirasa aman dan normal, saatnya proses finishing. Ini yang pasti adalah standar dari bengkel kita sendiri. Sebelum mobil kembali ke customer, tentu perlu dipoles-poles lagi ya.
perlu dibersihkan secara mendetail, termasuk semua komponen-komponen di bagian mesin, bagian luar itu perlu dibersihkan agar customer ketika mengambil mobil kondisi sudah bersih dan sudah siap pakai. Oke, sedikit catatan buat teman-teman yang mempunyai mobil, barangkali mau menambah variasi di mobilnya, terutama di bagian audio. Berhati-hatilah ketika memasang karena setiap mobil mempunyai ciri khas dan aturan sendiri-sendiri. Nah, jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kendala di mobil yang kita video ini.